Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aisyah dengan NPM C1C021059 dari kelas 5D. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKCA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai recording proses atau proses pencatatan. Proses pencatatan ini merupakan salah satu dari 3 aktivitas utama akuntansi. Setelah identifikasi dilakukan, maka selanjutnya yaitu proses pencatatan. Proses pencatatan ini terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap pencatatan, tahap kedua yaitu tahap pengklasifikasian, dan yang tahap terakhir yaitu tahap pengiktisaran. Tahap pencatatan yaitu pada tahap ini transaksi berdasarkan bukti transaksinya akan dicatat ke dalam jurnal. Jadi, jurnal merupakan catatan akuntansi pertama kali yang dibuat. Transaksi yang dicatat dalam jurnal ini dicatat berdasarkan tanggal terjadinya transaksi atau secara kronologis. Jurnal terdiri dari 2 jenis, yang pertama jurnal umum dan yang kedua jurnal khusus. Perusahaan dagang ini biasanya menggunakan jurnal khusus karena transaksi pada perusahaan dagang ini cenderung berulang atau cenderung sama dan terjadinya itu berulang-ulang. Jenis dari jurnal khusus ini terdiri dari 4. Yang pertama jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, dan yang keempat jurnal pembelian. Untuk bentuk dan format dari jurnal ini terdiri dari beberapa kolom. Untuk jurnal umum, kolom pertama itu kolom tanggal, lalu ada kolom keterangan yang diisi dengan nama akun, lalu ada kolom referensi yang diisi dengan kode akun, yang ada kolom debit dan kolom kredit. Tahap kedua yaitu tahap pengklasifikasian. Pada tahap ini, setelah dilakukan penjurnalan, informasi dari jurnal tersebut akan dipindahkan ke dalam buku besarnya masing-masing. Proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar ini disebut sebagai aktivitas posting. Tahap terakhir yaitu tahap pengiktisaran. Pada tahap ini, setelah informasi dari jurnal diposting seluruhnya ke dalam buku besar, maka akan menjumlahkan saldo dari masing-masing akun dengan cara menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit lalu diselisihkan. Apabila sisi debitnya itu lebih besar daripada sisi kredit, maka akun tersebut bersaldo debit. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya, jika saldo kredit itu lebih besar daripada saldo debit, maka akun tersebut akan bersaldo kredit. Setelah semua akunnya dihitung saldonya, lalu disusun suatu daftar yaitu daftar saldo neraca saldo. Neraca saldo ini adalah suatu daftar yang berisi akun-akun beserta saldonya pada suatu periode tertentu. Saldo di neraca saldo ini antara sisi debit dan sisi kreditnya itu harus sama atau harus balance. Karena jika tidak sama, maka berarti salah. Namun, walaupun sama pun belum tentu benar. Selanjutnya yaitu akun. Akun ini merupakan tempat untuk mencatat pengaruh dari transaksi. Ada 5 kelompok akun utama yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Untuk setiap kelompok akun utama ini memiliki subkelompok akun utama, lalu memiliki akun individualnya. Untuk mencatat pengaruh dari transaksi itu di akun individual. Contohnya seperti kelompok akun utama aset, subkelompok akun utamanya itu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu manfaatnya kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tidak lancar itu lebih dari 1 tahun. Untuk aset lancar, aset individualnya itu kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, persediaan barang dagang. Sedangkan untuk
aset tidak lancar itu manfaatnya lebih dari 1 tahun. Terdiri lagi dari beberapa sub, yaitu pertama aset tetap. Akun individualnya itu tanah, bangunan, dan kendaraan. Untuk untuk bangunan dan kendaraan ini memiliki akun kontra atau akun pengurang, yaitu akumulasi penyusutan. Lalu selanjutnya ada properti investasi. Akun individualnya itu properti investasi. Selanjutnya investasi jangka panjang. Akun individualnya itu investasi saham dan investasi obligasi. Selanjutnya aset tak berwujud. Akun individualnya itu paten, hak cipta, waralaba, goodwill. Lalu ada aset lainnya. Aset lainnya ini merupakan aset tetap yang umur manfaatnya itu sudah habis, namun masih dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga tidak lagi diakui sebagai aset tetap. Kelompok aset utama lainnya yaitu liabilitas, terdiri dari 2 subkelompok, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek ini dilunasi kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Akun individualnya itu utang dagang, utang usaha. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Ini dilunasi lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Akun individualnya itu utang bank jangka panjang. Kelompok akun utama selanjutnya yaitu ekuitas, terdiri dari 2 subkelompok, modal saham dan saldo laba. Modal saham ini akun individualnya yaitu modal saham biasa dan agio saham biasa. Untuk saldo laba ini seperti saldo laba dan dividen. Selanjutnya, kelompok akun selanjutnya yaitu penghasilan, terdiri dari 2 subkelompok yaitu pendapatan dan keuntungan atau gain. Pendapatan ini akun individualnya yaitu pendapatan jasa untuk perusahaan jasa dan penjualan untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Keuntungan atau gain ini akun individualnya adalah keuntungan dari penjualan aset tetap atau keuntungan dari penjualan investasi. Kelompok akun utama selanjutnya itu beban, terdiri dari 2 subkelompok yaitu beban dan kerugian. Untuk beban, akun individualnya itu harga pokok penjualan atau HPP, beban gaji, beban sewa. Untuk kerugian yaitu kerugian dari penjualan aset tetap. Selanjutnya, bentuk akun yang paling sederhana itu berbentuk account T atau seperti huruf T. Ini terdiri dari 2 sisi kiri yaitu sisi debit dan sisi kanan sisi kredit. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Sistem pembukuan berpasangan ini memiliki 2 makna. Yang pertama, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dalam jurnal minimal setidaknya melibatkan 2 akun. 1 akun akan didebitkan dan 1 akun akan dikreditkan. Yang kedua, setelah transaksi dicatat di jurnal, maka sisi kredit dan sisi debit dan sisi kreditnya itu harus sama. Selanjutnya, aturan dalam debit dan kredit. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku pada praktik bisnis adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jika ditarik garis pembatas di bawahnya, maka akan terlihat 2 sisi. Sisi kiri, aset, disepakati sebagai sisi debit, dan sisi kanan, liabilitas ditambah ekuitas, disepakati sebagai sisi kredit. Aset yang berada pada sisi debit, maka hampir seluruh akun aset itu bersaldo normalnya debit, kecuali akun akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, untuk liabilitas dan ekuitas itu berada pada sisi kredit, sehingga seluruh akun dari liabilitas itu bersaldo normal kredit, sedangkan untuk ekuitasnya itu ada
sebagian besarnya itu bersaldo normal kredit kecuali dividen dan treasure share atau saham treasury. Selanjutnya, saldo normal dari akun itu bisa debit dan bisa juga kredit. Saldo normal ini merujuk pada setiap penambahan. Apabila bisa dikatakan kas yang berada pada sisi debit, dan kas ini merupakan aset perusahaan. Jadi, saldo normalnya itu di debit. Jadi, ketika terjadinya transaksi yang menyebabkan kas itu bertambah, akan dicatat dalam jurnal pada sisi debit. Sebaliknya, jika transaksi tersebut menyebabkan pengurangan dari kas, maka akan dicatat pada sisi kredit. Untuk liabilitas dan ekuitas, ini berada pada sisi kredit, sehingga ketika terjadi penambahan saldo dari liabilitas dan ekuitas, maka akan dicatat pada sisi kredit. Sedangkan untuk pengurangannya akan dicatat pada sisi debit. Perlu diketahui bahwa untuk perusahaan yang berbentuk perseroan, itu ekuitasnya terdiri dari modal saham dan saldo laba. Modal saham dan saldo laba ini merupakan bagian dari ekuitas, sehingga saldo normalnya sama seperti ekuitas, yaitu kredit. Pada setiap akhir periode, perusahaan akan menghitung saldo dari sisi debit dan sisi kredit setiap akun. Jika sisi debit akun itu lebih besar daripada sisi kredit, maka akun tersebut bersaldo debit dan nilai nominalnya itu sebesar selisih antara debit dan kredit. Jika terjadi sebaliknya, nilai pada sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit, maka akun tersebut akan bersaldo kredit dengan nilai nominal sebesar nilai selisih antara debit dan kredit. Selanjutnya itu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setelah diperoleh bukti transaksi, maka transaksi akan dicatat ke dalam jurnal. Dicatat ini dengan melibatkan minimal 2 akun, atau 1 akun di debit, 1 akunnya di kredit. Namun bisa juga lebih dari 2 akun. Tapi sisi debit dan sisi kreditnya itu harus tetap sama nilai nominalnya, harus tetap balance. Selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Setelah seluruh transaksi yang diperoleh dari bukti transaksinya itu telah di jurnal, maka informasi dari jurnal tersebut akan diposting ke buku besar. Akan diposting satu persatu berdasarkan transaksinya, berurutan. Dan akun seperti piutang dan akun utang itu memiliki buku besar pembantu untuk membantu mencatat utang dan piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu membuat atau menyusun neraca saldo. Setelah di jurnal seluruh transaksi lalu diposting ke buku besar, maka selanjutnya menghitung saldo-saldo setiap akun dan disusun ke dalam neraca saldo. Jumlah antara sisi debit dan sisi kredit di neraca saldo ini harus balance atau harus sama, karena jika tidak sama maka sudah dipastikan salah. Namun, walaupun sama, belum tentu itu benar, karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada transaksi yang tidak terjurnal. Yang kedua, ada transaksi yang terjurnal tapi tidak diposting ke buku besar. Lalu yang ketiga, ada yang transaksi yang terposting 2 kali. Yang keempat, ada transaksi yang telah dijurnal dan diposting namun akun yang digunakan itu salah. Yang terakhir, terjadi salah perhitungan seperti salah jumlah. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai dengan adanya transaksi, berdasarkan bukti transaksi akan dicatat ke dalam jurnal, lalu informasi dari jurnal tersebut akan diposting ke buku besarnya masing-masing. Lalu dihitung setiap saldo akunnya
dan disusun neraca saldo. Sampai neraca saldo ini merupakan materi recording proses atau proses pencatatan yang telah dibahas. Siklus selanjutnya yaitu menyusun jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang belum disesuaikan atau belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Lalu diposting lagi ke buku besar dan disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu disusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menyusun jurnal penutup. Lalu diposting lagi ke buku besar, dihitung kembali saldonya, dan disusunlah neraca saldo setelah penutupan. Saldo dari neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal dari periode berikutnya. Baiklah, itulah penjelasan tentang recording proses yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.